Oke. Sambil menunggu saudara, saya sudah bersama dengan wartawan Istana, wartawan senior Harian Kompas, wartawan Istana 5 presiden, betul ya? Mas Yosef Osdar. Ya. Mas Osdar 5 presiden, betul? Ya, sampai Pak Jokowi, awal-awal Pak Jokowi. Berarti 6 presiden. 6 presiden. Dari Pak Harto sampai Pak Jokowi ya, 6 presiden. Ya. Apa yang kita tahu bahwa hari ini Pak Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, tutup usia. Ada sejumlah kenangan yang memang tidak terlalu lama, hanya 1 tahun lebih pada waktu itu. 1 tahun 3 bulan kalau tidak salah. Pak Habibie menjabat sebagai, meskipun pada saat-saat yang mungkin paling sulit. Paling sulit, betul. Karena masa transisi reformasi dari 32 tahun Orde Baru menuju ke masa reformasi. Apa yang paling diingat oleh Mas Osdar terkait dengan kiprah kepemimpinan Pak Habibie? Ya, ini Pak Habibie adalah langkah pertama pemerintahan Indonesia masuk ke masa reformasi. Ini langkah pertama. Dan langkah itu bagi kenangan yang tidak terlupakan bagi insan pers. Beliaulah di dalam pemerintahan dia yang menghapuskan sama sekali yang namanya SIUP. Surat izin usaha penerbitan pers. Itu yang kemudian selama Orde Baru digunakan untuk membredel. Itu dihapuskan sama sekali. Termasuk Harian Kompas sempat juga dibredel pada waktu itu. Ya, pernah tahun 78. 78. Ya, itu pernah dibredel. Harian Kompas sempat dibredel, tidak terbit. Selama 1 minggu, 2 minggu. 2 minggu? Ya. Karena ada permasalahan tertentu pada waktu itu. Mungkin bisa ceritakan apa waktu itu? Waktu itu saya udah agak lupa, tapi waktu itu soal demo-demo mahasiswa. Oke. Yang terkait penuntasan Malari, bukan Malari 74. 74, tapi ini penuntasan apa waktu itu? Penuntasan waktu itu menyangkut soal 78 itu demo-demo yang dianggap makar, yang akan dianggap mau menumbangkan. Masih dipicu oleh isu ekonomi juga, Pak? Ekonomi dan terutama ekonomi ya. Dan artinya memang yang menyangkut mungkin soal KKN juga. Soal KKN juga. Ya. Dan inilah waktu itu kemudian agak susah mendapatkan SIUP kembali bagi usaha-usaha yang mau membuka koran baru kan. Nah, ini tiba-tiba Pak Habibie begitu masuk dalam pemerintahan itu dihapuskan nama SIUP. Jadi kontrol pemerintah terhadap media, terhadap pilar keempat demokrasi hilang. Itu hilang sama sekali zaman Pak Habibie. Dan yang hebat lagi, yang seingat saya, yang pertemuan pertama yang dilakukan dengan masyarakat, selain masyarakat umum, beliau turun, adalah para insan pers yang pertama diundang ke istana waktu itu di Wisma Negara. Yang diundang untuk berbicara tentang pemerintahan selanjutnya. Ini adalah itu awal-awal Pak Habibie menjabat. Jadi wartawan yang kemudian diundang. Termasuk Mas Osdar juga. Termasuk saya yang karena wartawan istana otomatis kan. Tapi waktu itu pemimpin pers saya masih ingat yang dari Kompas itu adalah Mas Wantoro dan Pak Yaakob. Kemudian almarhum Mas Wantoro, terus yang saya masih ingat Mas Dahlan Iskan segala itu, terus almarhum Jakarta Post Sabam Siagian segala itu, Fikri Jufri, terus itu diundang ke Apa istana. Yang disampaikan waktu itu, Mas Osdar? Waktu itu beliau hanya ingin mendengar, tidak mau bicara banyak, tapi beliau hanya mau mendengar. Dan yang saya ingat yang dikatakan oleh beliau, tugas beliau saat itu adalah bagaikan menggambarkan dirinya bila negara Indonesia ini sebagaikan kapal, beliau adalah nakoda. Pertama adalah supaya tidak tenggelamnya kapal ini, tidak karamnya. Itu yang saya ingat beliau mengatakan. Jadi beliau pada waktu itu sadar betul bahwa kondisinya sedang tidak mengenakan, tidak menguntungkan baginya. Bahkan beliau mengatakan waktu itu, saat itu adalah Indonesia sedang menuju karam. Beliau itu, itu tugas beliau yang waktu itu. Dan kemudian diajaklah wartawan termasuk pemimpin pers pada waktu itu, Mas Osdar juga termasuk nih diajak di Wisma Negara lantai 4.
Wisma Negara lantai 4. Saya masih ingat sekali kan Oh, Wisma Negara. Iya. Dan kemudian tidak lama kemudian selain itu beliau pas kebetulan ini soal kita baru masa Papua. Nah beliau juga seminggu atau 2 minggu kemudian beliau memanggil segala kepentingan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan Papua. Oke, nanti kita bicara soal Papua itu. Pada waktu itu juga dibahas pada saat awal-awal kepemimpinan Pak Habibie. Habibie, ya. Sejenak kita akan melihat, saudara, sebelumnya pada tahun 2014 pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, sempat bertanya akan harapan Baharudin Yusuf Habibie terhadap Indonesia di masa depan. Saudara, berikut adalah petikan wawancara Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie dengan pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi. Ya, itu adalah suatu perkembangan alami. Jadi saya juga harus tahu bahwa saya mempunyai cita-cita kalau sampai waktunya bahwa saya bisa bergabung dengan Ibu Ainun. Oh, Bapak. Sampai waktunya saya bisa bergabung, bahwa saya bergabung dengan suatu senyuman. Karena apa? Karena anak cucu kita itu seluruh bangsa Indonesia on the right track. Semua harmonis naik. Listen, itu. Bapak akan tetap umur panjang dan tetap sehat. Itu doa banyak dari kami semua seluruh rakyat Indonesia. Ya, saudara, kita akan menuju ke rumah duka atau disebut rumah jenazah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat